Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka kitab kita dari kitab Kejadian pasal 10 ayat pertama sampai dengan ke-32. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodadim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Ir, Kala, dan Resen di antara Niniwe dan Kala. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naptuhim, orang Patrusim, orang Kasulim, dan orang Kaptorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yesubi, Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakkan Sela, dan Sela memperanakkan Eber. Bagi Eber lahirlah dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selek, Hajar, Mawet, dan Yera, Hadoram, Ujal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Seba, Opir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Amin. Bapak Ibu salam terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu melaksanakan janji Tuhan. Sekali lagi, melaksanakan
janji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah air bah surut, Allah membuat janji kepada Nuh, yaitu supaya ia beranak cucu dan memenuhi bumi. Dan hal itu boleh dilaksanakan oleh Nuh melalui ketiga anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-10 ini, yang berbicara tentang daftar bangsa-bangsa baik keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Begitu banyak keturunan yang telah kita baca, mulai dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ada 32 ayat dan saya belum menghitung berapa banyak keturunan ini. Dan inilah suatu bukti bagaimana janji Allah akan digenapi kepada umatnya ketika umat itu mau sungguh percaya dan melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, bumi telah dihancurkan melalui murka Allah yang mendatangkan air bah, sehingga Allah membuat janji kepada umatnya melalui Nabi Nuh. Dia berkata bahwa tidak lagi mendatangkan itu dan memberikan perintah kepada mereka bahwa Allah akan memberkati mereka ketika mereka mau setia melakukan kehendak Allah. Janji yang pertama Tuhan berikan supaya mereka beranak cucu, dan janji itu Tuhan tepati. Bagaimana mereka memiliki keturunan yang begitu besar, begitu banyak, bahkan memiliki keturunan di seluruh penjuru dan berbagai bahasa boleh mereka miliki. Bapak Ibu saudara yang terkasih, janji Allah ialah janji yang setia. Ketika kita mau setia, maka Allah akan menggenapinya dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman, mari kita dengar dengan baik, maka Allah akan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana ketika Nuh dengar-dengaran akan kehendak Allah, Tuhan menyatakan janjinya dalam kehidupannya bahwa keturunannya akan memenuhi muka bumi. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita telah melihat melalui Sem, Ham, dan Yafet bagaimana keturunan mereka begitu banyak Tuhan boleh berkati. Mereka beranak cucu sampai mereka atau keturunan mereka memenuhi muka bumi. Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah yang setia. Kalau kita melihat Bapak Ibu saudara terkasih di ayatnya yang ke-32 dikatakan, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berbencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Dikatakan berpencar bangsa-bangsa di bumi. Artinya apa yang Tuhan boleh katakan tentang beranak cucu itu bukan hanya terjadi hanya sebatas sampai 3 keturunan. Karena dikatakan berbencar bangsa-bangsa di bumi. Jikalau Allah hanya memberkati sampai 1 keturunan saja, maka hanya cukup dalam ruang lingkup mereka tinggal saja, tidak akan sampai berpecah. Namun ini dikatakan berpecah. Itu berarti betapa besarnya kasih Allah dinyatakan. Beranak cucu, dan Allah membuktikan itu kepada Nuh melalui anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Sekalipun dalam renungan kita semalam kita melihat bagaimana Nuh sebagai petani, kebun anggurnya menghasilkan buah anggur, dan itu menjadikan ia mabuk dan mendatangkan dosa sebab ia telah mengutuk anaknya Ham. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah telah berjanji dan akan menepatinya.
Mari, sekalipun mungkin kita telah dipenuhi oleh dosa, kita datang kepada Allah, maka janji itu akan digenapi dalam hidup kita. Keselamatan dinyatakan. Kita melihat bagaimana keberdosaan terjadi, tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Allah hadir memberkati kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan anugerah itu. Mari kita terima anugerah itu dengan penuh sukacita. Maka kita akan menikmatinya di dalam setiap kehidupan kita. Hanya dengan setia mengikuti dan melakukan kehendak Allah, maka Allah akan campur tangan memberkati hidup kita. Sekalipun ada kesulitan yang boleh kita lalui, tantangan, rintangan, kita belajar dari Nuh bagaimana janji Allah digenapi dalam kehidupannya, beranak cuculah, dan itu dinyatakan. Kita melihat bangsa-bangsa dipenuhi. Ada banyak bangsa-bangsa memenuhi muka bumi setelah air bah. Kita tahu setelah air bah yang hidup hanyalah Nuh beserta dengan keluarganya. Tidak ada lagi manusia yang lain. Namun bangsa-bangsa boleh berpencar memenuhi bumi. Itu tandanya Allah memberkati, menyatakan janjinya, tidak pernah melupakan janjinya. Pegang janji Allah dalam hidup kita, maka kita akan merasakan betapa besarnya kasih Allah yang tidak pernah mengingkarinya. Betapa besarnya kasih Allah yang akan membuat hidup kita semakin terpesona kepadanya. Hanya hidup setia, pegang janji Allah, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan menggenapi setiap janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Bagaimana janji Tuhan boleh digenapi melalui keluarga. Tuhan, kami rindu juga hidup kami diberkati. Kami mau setia dan memegang janji Tuhan. Sampai janji itu digenapi dalam hidup kami, membuat kami terpesona melalui karya-karya Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.